Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Perintah Kaisar Naga. Bab 3509 sampai 3511. Bab 3509, Binatang Badak. Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat mendeteksi aura orang lain sama sekali. Jelas bahwa pihak lain telah menghilangkan semua jejak aura. Sekarang, akan sulit mengetahui siapa yang melakukannya. Biarkan aku mencari tahu siapa yang melakukannya, dan aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Luo Shouhai meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kesadaran Luo Shouhai menutupi seluruh lembah roh darah. Dia ingin melihat siapa yang datang ke lembah roh darah dan membunuh semua muridnya. Tetapi Luo Shouhai menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan aura orang lain. Tuan Lembah Luo, saya juga sudah memeriksanya. Pihak lain seharusnya dengan sengaja menghapus aura dan jejaknya, sehingga tidak dapat dideteksi. Chen Ping berkata pada Luo Shouhai. Luo Shouhai meraung seperti orang gila, hatinya penuh dengan keluhan dan keengganan. Jin Dong juga mengertakkan gigi dan berkata, jika kita tidak dapat mengetahui siapa orang itu, bisakah kita melupakannya saja? Akankah aku dan saudara-saudaraku mati sia-sia? Jin Dong juga tidak mau menyerah, tapi tidak ada gunanya tidak mau, sekarang kita tidak bisa mengetahui siapa yang melakukannya. Mungkinkah Cheng Jinghui yang melakukannya? Lagi pula, ketika Tuan Chen baru saja keluar dari medan perang para dewa dan iblis, orang itu ingin membunuh Tuan Chen, tetapi dihentikan oleh Tuan Luo. Jika dia tidak puas dan menyerang kain wol lembah roh darah. Ji Yun menebak dan berkata, tidak mungkin. Meskipun adik laki-lakiku kompetitif dan kejam, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu pada lembah roh darah kita. Bagaimanapun, kita berasal dari sekte yang sama. Luo Shouhai menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya Cheng Jinghui yang melakukannya. Ini benar-benar aneh. Secara logika, lembah roh darah selalu menyendiri dan tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Siapa yang begitu kejam hingga menghancurkan sebuah keluarga? Kata Bai Qian. Reputasi lembah roh darah selalu baik, baik ras manusia, ras iblis, atau ras binatang, mereka semua mengagumi karakter Luo Shouhai. Sekarang hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba, sulit sekali ditebak. Tuan Lembah Luo, saya tahu bahwa ada monster bernama roh badak yang dapat melacak auranya. Bahkan jika lawan dengan sengaja menghapus auranya, monster ini dapat pulih. Hantu Gunung Setan Lao mengikuti Luo Shouhai dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata dari tetua hantu Gunung Iblis, Luo Shouhai mengerutkan kening dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang monster jenis ini, tapi di mana kita dapat menemukan monster jenis ini? Terlebih lagi, bahkan jika kita menemukannya, monster ini akan mendengarkan kita. Yah, mereka mungkin akan menyerang kita. Saya tahu binatang spiritual ini. Ada binatang seperti itu di lembah binatang roh. Saya dapat membantu Anda mendapatkannya. Bai Qian mendengar ini dan berkata dengan cepat. Sebagai anggota dari 3 penguasa dan 4 raja klan binatang, Bai Qian seharusnya tidak memiliki banyak masalah dalam mendapatkan monster. Spiritual Beast Valley, apakah itu wilayah Lion King, kan? Kata Huo Feng setelah mendengar ini. Ya, itu wilayah Raja Singa. Tapi dia tidak akan pelit jika kamu memintanya untuk binatang telekinesis, apalagi kamu ada di sini. Bai Qian memandang Huo Feng dan berkata, benar, itu hanya binatang telepati. Saat itu, Raja Singa sering memanfaatkanku. Huo Feng berkata dengan sangat bangga. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa itu makhluk spiritual, dia mendengar apa yang mereka katakan, jadi dia berkata, kalau begitu aku akan mengikuti kalian berdua dan segera mendapatkan makhluk spiritual. Oke, ayo pergi. Bai Qian mengangguk.
Chen Ping mengikuti Ji Yun dan memberitahunya beberapa patah kata, meminta Ji Yun membantu Luo Shouhai mengatur pemakamannya. Dia mengikuti Huo Feng dan Bai Qian dan langsung menuju ke lembah binatang roh. Lembah binatang spiritual berada di sisi lain Gunung Tianmo, ribuan mil jauhnya. Bahkan jika Chen Ping dan yang lainnya bepergian dengan kecepatan penuh, mungkin akan memakan waktu sehari semalam. Namun jika Chen Ping menguasai langkah api dan bisa bergerak 100 mil dalam satu langkah, itu tidak akan memakan waktu lama. Sekarang mereka hanya bisa terbang di udara dan bergegas secepatnya. Bab 3510 mengandalkan banyak orang. Di hutan lebat di Gunung Tianmo, Raja Kera, Raja Singa, Raja Macan Tutul, dan Raja Iblis berwajah seribu berkumpul bersama. Ekspresi mereka berempat tidak terlalu bagus kali ini di medan perang para dewa dan iblis. Mereka berempat tidak mendapatkan banyak keuntungan. Terutama Sang Raja Singa, yang akhirnya mengetahui keberadaan busur Raja Dewa, namun tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Raja Iblis berwajah seribu sepertinya mengerti maksud Raja Singa, dan melangkah maju dan menepuk pundaknya dan berkata, Raja Singa, busur Raja Dewa itu ditakdirkan bukan milikmu atau aku, jadi tidak ada di antara kita yang bisa ambil, apalagi dapat, kita juga tidak bisa menggunakannya. Busur Raja Dewa telah disimpan di wilayahmu selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa menariknya keluar dari gunung, apalagi menariknya, jadi jangan pikirkan itu. Kali ini di medan perang para dewa dan iblis, meskipun kita tidak mendapatkan banyak, kita masih mendapatkan sesuatu. Kita harus kembali ke keluarga masing-masing dan berlatih keras. Kekuatan Or kita terlalu rendah sekarang. Setelah mendengar perkataan Raja Iblis berwajah seribu, Raja Singa tampak lega, bahkan jika busur Raja Dewa diberikan kepadanya, dia akan kesulitan mengambilnya. Kali ini Putri Rubah mendapat untung. Mungkin di masa depan, di antara 3 kaisar dan 4 raja kita, Putri Rubah akan menjadi bosnya. Raja Macan Tutul berkata dengan rasa iri. Tidak masalah siapa bosnya. Kita para orc masih harus bersatu, jika tidak, akan lebih sulit untuk mendapatkan pijakan di dunia manusia ini. Ayo kita semua kembali ke rumah masing-masing. Aku juga akan pergi. Setelah Raja Iblis berwajah seribu selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi saat Raja Iblis berwajah seribu berbalik, puluhan sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kemudian puluhan sosok mengepung mereka berempat, Raja Iblis berwajah seribu. Ketika keempat orang melihat ini, mereka semua langsung waspada. Ketika dia melihat dengan jelas siapa yang datang, Kaisar Iblis berwajah seribu mengambil langkah ke depan dan berkata, ternyata dia berasal dari 5 sekte besar. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya memandang keempat Kaisar Iblis berwajah seribu dengan mata penuh semangat, dengan niat membunuh di mata mereka. Kaisar Iblis berwajah seribu, kalian berempat ikut dengan kami. Pemimpin Sekte Luo berdiri dan berkata, Pemimpin Sekte Luo, aku ingin tahu apa yang terjadi. Sepertinya kami hanya memiliki sedikit kontak dengan 5 sekte utamamu. Menurutku lebih baik beritahu kami saja jika ada sesuatu yang terjadi. Kata Raja Iblis berwajah seribu. Kaisar Iblis berwajah seribu, berhentilah berpura-pura, ikuti saja aku saat aku memintamu untuk mengikutiku. Di mana ada begitu banyak omong kosong. Sekte Master Hai berteriak dengan marah. Wajah Raja Iblis berwajah seribu langsung berubah menjadi dingin. Meskipun wilayah mereka tidak setinggi 5 Master Sekte utama, dalam hal status, 3 kaisar dan 4 raja setara dengan Master Sekte manusia. Sekarang, Hai Zongzang hanya mengutuk, yang membuat Kaisar Iblis berwajah seribu terlihat jelek. Namun, Kaisar Iblis berwajah seribu tidak membalas. Bagaimanapun, lawan memiliki banyak orang dan kekuatan, dan orang baik tidak akan langsung menderita kerugian. Hai Dafu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu ingin mengikutimu? Apakah kamu menindas kami hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang? Raja Singa menatap Master Sekte Hai dengan ketidakpuasan dan berkata dengan marah. Wilayah Raja Singa berada di kawasan Gunung Tianmo, dan dia relatif akrab dengan 5 sekte besar, jadi dia tidak takut sama sekali.
Raja Singa mengetahui bahwa orang-orang dari 5 sekte besar, sebagai sekte manusia, tidak akan membunuh orang begitu saja, terutama di kawasan Gunung Iblis di wilayah selatan. Terlepas dari apakah mereka manusia, setan, atau binatang, mereka semua menjaga kesopanan dan perkelahian skala besar jarang terjadi. Sekarang orang-orang dari 5 sekte besar tiba-tiba mengepung mereka, dan Raja Singa tidak takut, dia tidak percaya bahwa orang-orang ini berani mengambil tindakan. Jika ada perselisihan skala besar antara klan binatang Yinki dan ras manusia, 5 sekte besar tidak mampu menanggungnya. Lion King, jika aku memintamu untuk mengikutiku, ikuti saja aku. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu berani mengatakan satu hal lagi hari ini, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu? Aura di tubuh Haidafu melonjak, dan dia tiba-tiba menekan ke arah Raja Singa. Pemimpin sekte dari 5 sekte besar lebih kuat dari Lion King dan yang lainnya, dan lawan mereka memiliki lebih banyak orang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Lion King dan mereka berempat bukanlah tandingan sama sekali. Bab 3511 Bukti apa yang ada? Raja Singa juga meraung, auranya meletus, siap beraksi kapan saja. Pada saat ini, kedua belah pihak segera menjadi tegang dan hendak mengambil tindakan. Raja Singa, jangan impulsif. Raja Iblis berwajah seribu masih memiliki akal sehat. Dia tahu bahwa mereka pasti akan menderita dalam pertarungan. Mungkin mereka berempat akan mati di sini. Jadi dia menghentikan Lion King untuk mengambil tindakan secara impulsif. Master Sekte Luo, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku, dan kami akan pergi bersamamu. Raja Iblis berwajah seribu berkata dengan cepat. Melihat ini, Master Sekte Luo berkata kepada Haidafu, Master Sekte Hai, karena mereka bersedia mengikuti kita, jangan mengambil tindakan. Haidafu mendengus dingin dan menarik kembali napasnya. Meskipun Raja Singa tidak puas, dia tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang-orang dari 5 sekte besar. Raja Iblis berwajah seribu, ayo pergi. Kata Master Sekte Luo. 4 Raja Iblis berwajah seribu hanya bisa mengikuti pemimpin Sekte Luo dan yang lainnya ke 5 sekte besar. 5 sekte besar berada dalam depresi di selatan Gunung Tianmo. Untuk mencapai 5 sekte besar dari Gunung Tianmo, Anda harus melewati Fancheng dari keluarga Seng. Awalnya, area 5 sekte besar adalah tanah sepi. Belakangan, 5 sekte besar mendirikan sekte di sini, dan tempat itu menjadi makmur. 5 sekte besar terletak pada arah 5 elemen dan Bagua, tidak berjauhan dan saling menjaga. Dan di tengah-tengah 5 sekte besar, ada sebuah bangunan tinggi yang terbuat dari batu. Ini adalah pusat dari 5 sekte besar, dan 5 master sekte besar biasanya mengadakan pertemuan di sini. Raja Iblis berwajah seribu dan yang lainnya dibawa ke gedung bertingkat tinggi, dan kemudian mereka diawasi dengan penuh semangat oleh para pemimpin sekte dari 5 sekte besar. Master Sekte Luo, sekarang kami telah dibawa ke tanah 5 sekte utama Anda. Bukankah ini saatnya memberitahu kami mengapa kami dibawa ke sini? Raja Iblis berwajah seribu bertanya pada pemimpin Sekte Luo dengan tidak senang. Tetapi sebelum Master Sekte Luo berbicara, Haidafu berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Mengapa kamu dibawa ke sini? Apakah kamu tidak mengetahuinya di dalam hatimu? Apa yang kamu lakukan di medan perang para dewa dan iblis? Jangan kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Kata-kata Haidafu membuat Raja Iblis berwajah seribu dan yang lainnya merasa bingung, mereka tidak tahu apa maksudnya. Master Sekte Hai, apa yang kita lakukan di medan perang para dewa dan iblis? Raja Iblis berwajah seribu bertanya dengan bingung. Berpura-pura saja, akan kulihat berapa lama kamu terus berpura-pura. Haidafu mendengus dingin. Haidafu, katakan apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak bisa, bunuh kami. Kamu kalah jumlah dan kami mengaku kalah. Tetapi jika Anda tidak dapat menjelaskan alasannya, Anda akan menahan kami dan mempermalukan kami dengan santai. Percaya atau tidak, kami akan mencoba yang terbaik untuk meluncurkan gelombang binatang buas, tetapi kami akan mati bersama dengan 5 sekte utama Anda. Raja Singa menatap dan berkata dengan keras. Melihat ekspresi Raja Singa yang tidak yakin,
Haidafu hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Master Sekte Luo, dan kemudian berkata, Raja Iblis berwajah seribu, tahukah Anda 5 orang luar biasa dari 5 sekte utama kita? Saya mengenal Anda. 5 murid luar biasa adalah murid paling menjanjikan yang dipilih oleh 5 sekte utama Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenali mereka? Kata Raja Iblis berwajah seribu. Oke, sekarang kita sudah saling mengenal. Mudah untuk mengatakan bahwa kita berlima, pahlawan, memasuki medan perang para dewa dan iblis dan mati di dalamnya. Kata Master Sekte Luo. Apa hubungannya kematian di sana dengan kita? Apakah kamu curiga kita membunuh 5 orang luar biasa itu? Raja Iblis berwajah seribu mengerutkan kening dan berkata, entah itu kecurigaan atau kamu yang membunuhnya. Kamu membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasa kita. Kalau begitu, Chen Ping sendiri tidak bisa menjadi lawan dari 5 pahlawan, jadi beberapa dari kalian dari 3 penguasa dan 4 raja membantu membunuh 5 pahlawan kita. Haidafu berkata dengan marah. Haidafu, kamu memfitnah. Bukti apa yang kamu miliki bahwa kami membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasamu? Balas Raja Singa. Hal ini tidak sepele dan harus diklarifikasi. Raja Singa juga mengetahui status 5 orang terkemuka di antara 5 sekte besar.